Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Nur dengan NIM 1212020151. Pada video kali ini, saya akan berbicara mengenai sejarah peradaban Islam dimulai pada masa bangsa Arab pra-Islam sampai masa Khulafaur Rasyidin dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di kelas PAI 1D. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sejarah peradaban bangsa Arab pra-Islam. Nah, untuk mengetahui kapan, bagaimana, kenapa, dan apa yang terjadi pada bangsa Arab pra-Islam, tentunya kita harus melihat, mengamati, dan menelaah bagaimana para sejarawan mencatat berbagai peristiwa, mencatat berbagai kejadian, dan hal-hal yang berkaitan mengenai kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, menurut catatan sejarah, di sana membuktikan bahwa masa ini dimulai di sekitar abad 400 sampai 571 Masehi. Namun para sejarawan menghadapi berbagai kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai masa ini. Nah, kenapa demikian? Karena peperangan yang terjadi antar suku, peperangan yang terjadi antar kabilah dan kelompok, dan adanya strata sosial di masyarakat saat itu, sehingga hanya sedikit catatan sejarah yang didapatkan oleh para sejarawan mengenai kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana sistem politik dan pemerintahan ketika bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, di masa ini, bangsa Arab itu hidup bersuku-suku, hidup berkabilah yang dipimpin oleh pemuka kabilahnya. Nah, mereka memiliki semboyan, tolong saudaramu, baik dia menganiayaimu atau dianiaya, yang dipimpin pemuka-pemuka kabilah, yang memiliki kedudukan layaknya seorang raja, memiliki otoritas yang kuat, dan seorang pemimpin yang diktator. Nah, maksud di sini, ketika kabilah suku marah, maka ribuan pedang yang akan berbicara. Nah, dari sini tentunya kita akan bertanya kembali, apa saja sih kaum yang ada pada masa bangsa Arab pra-Islam? Nah, diantaranya pertama ada bangsa Ba'idah. Nah, bangsa Ba'idah ini merupakan nenek moyang bangsa Arab sejak dahulu. Yang kedua ada bangsa Arab Mu'tabirah, Musta'barah, atau ada yang mengistilahkannya dengan bangsa Arab Adaniyah. Nah, mereka ini merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dinamakan Mustabarah karena nenek moyang mereka berbahasa Ibrani. Selain itu, kondisi sosial masyarakat ketika itu secara garis besar mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Karena apa? Karena adanya strata sosial di lingkungan masyarakat. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Kupara tidak bisa dilepaskan. Manusia hidup layaknya binatang. Bahkan wanita diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Lalu bagaimana sistem kepercayaan dan kebudayaan yang ada pada masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Nah, teman-teman sekalian, awalnya mereka itu mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai datanglah Amr bin As. Siapa Amr bin As? Ia adalah seorang pemimpin Bani Khuza'ah. Nah, sepulang dia dari Syam, karena ia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala, dia menganggap baik ritual yang dilakukan oleh penduduk Syam tersebut. Dan sekembalinya Amr bin Lu'ay ke Mekah, ia membawa berhala. Nah, di antara berhalanya itu, pertama Hubal yang ditempatkan di Mekah, dua ada Manat yang ditempatkan di Musallal, ketiga ada Lata yang ditempatkan di Taif, empat Uzza yang ditempatkan di Wadi Nakhlah. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya menyembah berhala yang diyakini oleh masyarakat sebelum datangnya ajaran Islam di semenanjung Arabia itu. Ada juga masyarakat yang memiliki kepercayaan dengan mengundi nasib dengan anak panah. Ada juga yang ada juga yang menyembah binatang dan matahari, ada juga yang menyembah api, ada juga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Namun termasuk kelompok yang minoritas, ada juga yang menganggap malaikat sebagai putri Tuhan. Baik teman-teman, lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah peradaban Islam
pada masa Rasulullah SAW. Nah, perlu diketahui bersama bahwa peradaban Islam masa Rasulullah SAW itu dapat dikatakan sebagai tonggak awal dimulainya peradaban Islam. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW setidaknya dapat dibagi menjadi dua periode. Periode pertama 13 tahun di Mekah dan periode kedua 10 tahun di Madinah. Sebelum masuk ke sana, tentunya kita harus mendahulukan terlebih dahulu bagaimana biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW itu memiliki nama lengkap. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf, yang nasabnya sampai kepada Adnan yang merupakan putra dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang menurut sebagian ulama bertepatan pada bulan April tahun 571 Masehi. Nah, beliau dilahirkan oleh Aminah binti Wahab di rumah Abi Thalib dari Bani Hashim dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, di usia kandungan 2 bulan. Lalu teman-teman, Rasulullah SAW disusui oleh Halimah Abdullah bin Haris. Nah, di usia 66 tahun, ibundanya wafat. Rasulullah SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun, kakeknya wafat. Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika umur Nabi menginjak di usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Setelah Khadijah meminta pembantunya, Nafisah binti Muniyah, untuk dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tepat pada usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. 2 tahun setelah malaikat Jibril mendatangi Nabi dengan membawa wahyu, setelahnya malaikat Jibril mendatangi kembali Nabi Muhammad SAW dengan membawa wahyu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka dimulailah proses dakwah Islam di periode Mekah. Nah, teman-teman sekalian, dakwah Islam pada periode Mekah ini setidaknya ada 2 tahapan. Tahapan pertama, Nabi Muhammad SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan mengajak kerabat terdekat, di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 94, Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka dimulailah proses dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka, secara terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Nah, ini juga menandai dimulainya tahap baru dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu tahap ketika Nabi dan umatnya mendapatkan penyiksaan, mendapatkan kecaman dari masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Setelah itu dakwah dilanjutkan di luar Mekah. Nah, hal ini dilatar belakangi karena keadaan yang semakin mendesak. Tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy semakin meningkat, dilakukan di sana-sini gitu. Nah, maka pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah. Hijrah ke mana? Hijrah ke Habasyah. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa raja yang berkuasa di Habasyah itu merupakan raja yang adil, raja yang tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Lalu tepat pada tahun ke-10 dari kenabian, Rasulullah SAW hijrah ke Thaif, berdakwah di Thaif dengan berjalan kaki. Namun teman-teman, di sana Rasulullah SAW mendapatkan penolakan dari penduduk Thaif ketika itu. Penduduk Thaif mencaci maki Rasul, melempari Rasul dengan batu. Bahkan Zaid bin Harithah pun tidak sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah dakwah periode Mekah dilakukan Nabi, maka dakwah periode Madinah pun dilanjutkan. Nah, pada dakwah periode Madinah ini, Nabi Muhammad SAW melakukan strategi. Lalu apa saja strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga masyarakat Madinah ketika itu berbondong-bondong masuk ke agama Islam? Nah, pertama, beliau membangun sebuah masjid.
Kedua, beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, beliau menengahi konflik antara kaum Yahudi dan kaum kelompok Arab. Yang di dalamnya ada Bani Qunaiqa, ada Bani Khuza'ah, Quraizah, ada Bani Nazir, dan ada Bani suku Aus dan Khazraj. Nah, Nabi Muhammad SAW menengahi konflik tersebut dan menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu, Rasulullah SAW juga melakukan strategi dengan membuat Piagam Madinah, yaitu suatu perjanjian tertulis yang berisikan mengenai persaudaraan, mengenai persamaan, kebebasan, toleransi, pluralisme, tolong-menolong satu sama lain, musyawarah, dan keadilan. Baik teman-teman, lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah teman-teman sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat, tugas mengemban amanat dan risalah sebagai nabi tentunya tidak dapat disandangkan kepada siapapun. Namun tugas Rasul sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin negara dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Dan yang menjadi khalifah pertama pada Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa sih Abu Bakar As-Siddiq ini? Nah, nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Beliau dijuluki As-Siddiq karena membenarkan seluruh perkataan Nabi dan menjadi orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Beliau juga dijuluki Atiq karena wajahnya yang tampan. Nah, teman-teman, Abu Bakar ini dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi dan beliau wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah karena sakit yang dideritanya selama 15 hari. Beliau wafat di usianya ke-63 tahun. Jenazahnya dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma binti Amisi, sesuai dengan wasiatnya. Nah, teman-teman lalu bertanya tentunya, sejak kapan sih Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah? Nah, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika itu para sahabat kebingungan, para sahabat gundah tentang siapa sih yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Nah, maka dari itu, kaum Ansor mencoba mencari solusi dan bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Nah, mendengar hal tersebut, sebagian tokoh Muhajirin langsung mendatangi tempat itu. Terjadilah perdebatan di sana perihal pengganti Rasulullah SAW. Nah, menanggapi hal tersebut, Abu Bakar mengusulkan, udahlah, Umar saja yang menjadi khalifah. Tapi Umar merasa keberatan dan langsung mengangkat Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar yang diikuti oleh sahabat lainnya. Lalu kenapa Abu Bakar diangkat menjadi khalifah? Tentunya tidak terlepas pada faktor-faktor Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Lalu apa saja? Pertama, yang menjadi acuan beliau diangkat menjadi khalifah karena kepemimpinan Abu Bakar dalam mengganti Rasulullah SAW menjadi imam salat. Kedua, Abu Bakar ini merupakan sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling utama dan setia kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Bakar untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dan memutuskan perkara di antara umat. Keempat, Abu Bakar ini memperoleh kemuliaan yang lebih dari sahabat lain, teman-teman. Jadi, beliau senantiasa menemani Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW juga mempercayakan Abu Bakar untuk memimpin rombongan haji pada haji Ammah ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, Khalifah Abu Bakar menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 2 tahun dengan berbagai keberhasilannya, dengan berbagai torehan tinta emas dalam sejarah yang dicatat oleh para sejarawan mengenai berbagai prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara prestasinya tersebut, pertama, Abu Bakar itu menumpas dan memerangi orang murtad. Yang kedua, menumpas dan memerangi nabi palsu. Nah, nabi palsu yang muncul ketika masa Abu Bakar ada 3 orang yang paling terkenal. Pertama ada Aswad Al-Ansi, kedua ada Musailamah Al-Kadzab, yang ketiga ada Tulaihah bin Khalid Al-Asadi. Nah, ketiga nabi palsu beserta pengikutnya ditumpas habis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, beliau juga melakukan kodifikasi Al-Quran. Nah, kodifikasi ini dilatar belakangi karena akibat dari peperangan melawan kaum murtad. Jadi ketika itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Nah, atas usulan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran karena merasa khawatir. Nah, awalnya ide Umar ini ditolak oleh Abu Bakar.
lalu diterima oleh Abu Bakar karena beberapa alasan. Nah, ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan mushaf Al-Quran. Nah, selain daripada itu, beliau juga menorehkan prestasi, diantaranya memperluas wilayah Islam. Nah, penyebaran Islam ini dilakukan dengan memasuki wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, langsung ke materi berikutnya mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Nah, teman-teman sekalian, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau itu menggunakan karisma kepemimpinannya, menggunakan kemampuan berpikir kreatif dan kepandaiannya dalam memahami syariat yang langsung diakui oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai khalifah pada Khulafaur Rasyidin. Nah, teman-teman sekalian tentunya bertanya, siapa sih Umar bin Khattab itu? Nah, nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail. Beliau itu dilahirkan pada tahun 582 Masehi. Nah, ibunya bernama Hantamah bin Hashim bin Mughirah. Nah, nasab Umar bertemu dengan nasab Nabi, yaitu pada nenek moyang Ka'ab bin Lu'ay. Beliau berasal dari kalangan suku Adi, teman-teman. Lalu teman-teman juga bertanya, sejak kapan sih Umar bin Khattab menjadi khalifah? Nah, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab menjadi khalifah itu setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Maka tongkat estafet kepemimpinan beralih kepada Umar bin Khattab. Hal ini didasari atas keputusan Abu Bakar setelah beliau berunding, setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Maka Umar pun diangkat menjadi khalifah tepat pada bulan Jumadil Akhir tahun 634 sampai 644 Masehi, masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, teman-teman sekalian, selama Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, kekuasaan Islam berkembang sangat cepat dan pesat, teman-teman. Islam mampu menaklukkan Mesopotamia dan sebagian wilayah Persia, bahkan wilayah Bizantium. Nah, sebagai bukti dari hal tersebut, dapat kita lihat catatan sejarah yang mengukir berbagai prestasi yang diperoleh oleh Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Selain itu, Umar juga memberikan beberapa terobosan yang memberikan kemajuan pada Islam. Beliau membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan, mengatur administrasi, membentuk lembaga keuangan yang diistilahkan Baitul Mal, dan prestasi-prestasi lainnya yang diantaranya yaitu pada bidang kemiliteran. Umar bin Khattab itu dicatat dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan camp-camp militer. Selain itu, beliau juga meningkatkan administrasi negara, dan beliau juga menjadi pelopor pada penanggalan Hijriah. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun sikap yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru dari Umar bin Khattab, yaitu pertama, beliau mengutamakan keadilan, kedua, amanah, sederhana, tawadu, dan pemberani, serta kritis. Baik, teman-teman, langsung saja lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah peradaban Islam masa Utsman bin Affan. Nah, peradaban Islam masa Utsman bin Affan ini, beliau itu kan merupakan suatu sosok khalifah yang karismatik. Statusnya sebagai menantu Rasul dengan julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena beliau bergantian menikahi dua putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum. Seperti itu, teman-teman. Nah, Utsman ini menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Beliau merupakan khalifah dengan masa kepemimpinan yang terlama. Nah, tentunya teman-teman bertanya, siapa sih Utsman bin Affan ini? Nah, nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Beliau itu dilahirkan pada tahun kelima sesudah Rasulullah SAW lahir. Beliau lahir dari saudagar kaya. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdisam. Nah, proses pengangkatan Utsman sebagai khalifah ini dilatar belakangi ketika Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat senior untuk menjadi komite pemilihan sekaligus sebagai kandidat. Nah, di antara 6 orang itu, Umar bin Khattab, untuk menghindari voting yang berimbang, maka beliau menunjukkan putranya Abdullah bin Umar untuk menjadi personil tambahan tanpa menjadi kandidat khalifah. Nah, dari komite tersebut ditunjuklah Utsman sebagai khalifah berikutnya dengan
alasan kepemimpinan yang beliau jabat itu sebagai nomor satunya umat Islam karena beliau telah cukup usia dan secara psikologis usia itu berada di jenjang psikis seperti itu teman-teman. Nah, Utsman diangkat menjadi khalifah saat usia beliau 68 tahun. Beliau diangkat pada malam Senin akhir Dzulhijjah tahun 23 Hijriah dan dilantik pada tanggal 1 Muharram tepat tahun 24 Hijriah. Seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana masa kepemimpinan Utsman bin Affan? Nah, setelah Utsman diangkat menjadi khalifah, beliau itu sangat disenangi oleh rakyatnya karena kepribadiannya yang lembut dan lebih toleran. Beliau banyak sekali melakukan terobosan dan pembaharuan di seluruh sektor aspek dalam keislaman. Beliau memberikan gaji intensif kepada para muazzin, membentuk armada laut yang tangguh, memindahkan pelabuhan nasional, memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menyeragamkan bacaan Al-Quran. Selain prestasinya tersebut, pada masa Utsman bin Affan tidak terlepas dari konflik, tidak terlepas dari problematika yang harus dihadapi oleh Utsman bin Affan. Hal tersebut dilatar belakangi karena Utsman itu mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara, sehingga timbul kesan nepotisme. Juga adanya propaganda dan fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, seorang tokoh Yahudi yang menyamar menjadi Muslim seperti itu teman-teman. Nah, tepat pada usianya 82 tahun, pada tanggal 20 Mei tahun 656, beliau dibunuh ketika terjadi proses pemberontakan yang dilakukan oleh para pemberontak, sekaligus menjadi akhir dari kepemimpinan Utsman. Baik teman-teman sekalian, lanjut ke materi berikutnya mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib selaku khalifah yang keempat. Khalifah Ali ini memberikan berbagai kontribusi dalam perkembangan dan penyebaran Islam ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Lalu siapa sih Ali bin Abi Thalib ini? Nah, nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir pada tahun 21 sebelum Hijriah atau 8 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Nah, selama hidupnya ia menikah dengan 9 wanita dan mempunyai 19 anak. Lalu bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah? Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 35 Hijriah yang berawal dengan wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh para pemberontak yang tidak puas akan kebijakan Utsman ketika menjadi khalifah. Nah, proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah tidak mendapat dukungan yang penuh dari umat Islam sehingga menimbulkan pro dan kontra. Ada sekelompok kecil masyarakat yang menolak, yakni Bani Umayyah. Hal ini menimbulkan problematika yang harus dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Nah, konflik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah Fitnatul Kubra. Nah, hal ini dilatar belakangi karena pembunuhan Utsman dan disusul dengan naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang mengakibatkan pro dan kontra, yang mengakibatkan kelompok pro dan kontra. Konflik semakin mengganas gitu. Bahkan terjadi perang saudara antar sahabat. Ada perang Jamal yang ketika itu dipimpin oleh Siti Aisyah, Jubair, Tolhah yang dilatar belakangi karena Khalifah Ali tidak menuruti permintaan mereka untuk mendahulukan memenuhi tuntutan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Nah, pada perang Jamal ini 10.000 orang tewas, termasuk Jubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah, sedangkan Siti Aisyah selamat. Perang ini tiba-tiba berhenti saat unta yang dinaiki Aisyah mati. Nah, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan pihak Ali dan Aisyah dipulangkan ke Madinah dengan penuh hormat. Selain perang Jamal terjadi juga perang Siffin. Perang Siffin yang dilatar belakangi karena konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dilatar belakangi sama karena keinginan Muawiyah yang masih ada kekerabatan dengan Utsman supaya pembunuh Utsman segera diadili. Namun tidak ada tanggapan dari Ali bin Abi Thalib karena dirasa beliau lebih mementingkan kepemimpinan beliau sebagai khalifah. Lalu ketika perang Siffin ini timbullah aliran kalam dalam Islam. Nah, problematika ini juga dilatar belakangi oleh perang Siffin. Yang ketika itu pada perang Siffin terjadi proses tahkim sebagai upaya atau jalan damai antara pihak Ali dan Muawiyah.
Namun teman-teman sekalian, bukannya mendapatkan perdamaian, justru dengan adanya tahkim, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Ada golongan Syiah yang sangat mencintai Ali, yang sangat mendukung keluarga Rasulullah SAW, bahkan mengkultuskan Ali sebagai Tuhan. Ada juga kelompok Khawarij yang memiliki ideologi radikal. Kelompok di luar kelompoknya dianggap kafir. Dan ada juga Murji'ah yang tidak memihak kepada siapapun, lebih memilih bersikap netral. Nah, salah satu dari kelompok Khawarij ini, Abdurrahman bin Muljam al-Himyari al-Muradi, dia melakukan perencanaan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan rencananya tersebut berhasil. Abdurrahman bin Muljam menebas pisaunya tepat di dahi hingga tembus sampai otak ketika Ali bin Abi Thalib hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, 2 hari setelah tragedi tersebut, Ali bin Abi Thalib wafat tepat pada tanggal 19 Ramadan pada tahun 40 Hijriah, tepat di usia 63 tahunnya. Nah, dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan diganti dengan dinasti Bani Umayyah. Demikianlah pembicaraan saya pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.